guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Rahmadani Putri, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas atau mengulas novel yang berjudul tentang Ranah Tiga Warna. Nah, bukan hanya itu saja, saya nantinya juga akan membahas tentang sastra angkatan 2000 dan ciri-ciri atau karakteristik sastra angkatan 2000. Baik, langsung saja simak penjelasan dari saya. Novel Ranah Tiga Warna adalah buku kedua dari trilogi Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi yang lahir di Bayur Meninjau, Sumatera Barat, yang lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1973. Novel ini berdasarkan dari kisah nyata tentang kehidupan dan konflik yang dialami oleh tokoh utama yang bernama Alif. Ranah Tiga Warna adalah hikayat bagaimana impian tetap wajib harus dibela habis-habisan, walau hidup terus digelung nestapa yang tak kesudahan. Tuhan sungguh bersama orang-orang yang sabar. Baik, berikut saya akan sedikit memaparkan sinopsis dari novel Ranah Tiga Warna. Alif baru saja lulus dari Pondok Madani. Dia bahkan sudah bisa bermimpi dalam bahasa Arab dan Inggris. Dia ingin belajar teknologi tinggi di Bandung seperti Bapak Habibie, lalu merantau sampai ke Amerika. Dengan semangat menggelegak, dia pulau ke Meninjau dan tak sabar ingin segera kuliah. Namun, kawan karibnya yang bernama Randai meragukan dia mampu lulus UMPTN. Lalu dia sadar, ada satu hal penting yang dia tidak punya, yaitu ijazah SMA. Bagaimana mungkin mengejar semua cita-cita tinggi tadi tanpa ijazah? Terinspirasi semangat tim dinamit Denmark, dia mendobrak rintangan berat. Baru saja dia bisa tersenyum, badai masalah menggempurnya silih berganti tanpa ampun. Alif letih dan mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus teguh bersabar menghadapi semua cobaan hidup ini? Hampir saja dia menyerah. Rupanya, mantra manjada wajada saja tidak cukup sakti dalam memenangkan hidup. Alif teringat mantra kedua, yaitu yang diajarkan di Pondok Madani, yang berbunyi Man sabara zafira. Siapa yang bersabar akan beruntung. Berbekal kedua mantra itu, dia song-song badai hidup satu persatu. Bisakah dia memenangkan semua impiannya? Baik, begitulah sinopsis dari novel Ranah Tiga Warna. Berikutnya, saya akan menjelaskan sastra angkatan 2000 dan karakteristik atau ciri-ciri dari sastra angkatan 2000. Pada masa ini, banyak sekali muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Ada di antara mereka yang sangat berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, yaitu hal-hal yang sensual bahkan seksual, yang justru lebih berani dibandingkan para sastrawan pada umumnya. Ada di antara mereka yang mengusung ideologi kebebasan wanita, yaitu Woman Iblis, yang dulu pernah dilakukan oleh N.H. Dini. Namun, ungkapan-ungkapan Dini tetap literik, tidak vulgar. Sebenarnya, minus idiom-idiom vulgar, karya mereka termasuk berbobot. Seperti juga prosa liris karya Linus Suryadi yang berjudul Pengakuan Pariem. Di bagian-bagian tertentu, karya Jenar Mahesa Ayu dan Ayu Utami bahkan sangat puitis serta filosofis, menampilkan ungkapan-ungkapan yang cerdas dengan imajinasi-imajinasi yang kaya renungan. Mungkin juga humanis dan religius, jadi mengandung hal-hal kontroversial. Konstruksi wacana gender dan seksualitas dalam sastra dan film. Misal saja
representasi perempuan urban dalam film Mengejar Mas-Mas. Wajah sosialita wanita urban dalam film Quickie Express dan Arisan Brondong. Sastra siber dan pengajaran sastra, misalnya saja karya urban kinetik tipografi dalam puisi siber. Refleksi kehidupan urban dalam novel internet 253 yang disebut fiction hypertext. Karya sastra siber tidak hanya memberikan suatu contoh, tetapi membuat para siswa untuk lebih berani dalam berbicara serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam melakukan sesuatu pementasan. Penggunaan teknologi dapat kita gunakan untuk kemajuan sastra. Sastra atau seni Islam dalam kajian lintas budaya. Berikut merupakan karakteristik karya sastra tahun 2000-an yang mencakup semua genre. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. 2. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas, aturan, dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. 4. Kritik sosial sering muncul lebih keras. 5. Penggunaan estetika baru. 6. Karya cenderung vulgar. 7. Mulai bermunculan fiksi-fiksi Islam. 8. Munculnya cyber sastra di internet. Dan yang ke-9 yaitu ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, maksud saya sehari-hari, yaitu ke rakyat jelataan. Seperti begitu. Berikut saya akan membuktikan karakteristik sastra angkatan 2000 pada novel Ranah Tiga Warna ini. Baik, langsung saja simak penjelasan dari saya ya. Yang pertama yaitu karakteristiknya menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. 1. Pada contoh novel ini yaitu 1. Baso tidak lama lagi akan berhasil menghafal Al-Quran bulat-bulat. Nah, arti kata bulat-bulat pada kalimat tersebut yang berarti seluruhnya. Buktinya itu terdapat pada halaman 34 ini. Sudah saya tandai ini. Nah, yang kedua yaitu pada halaman 89. Awalnya, bulu romaku berdiri karena geli. Arti kata bulu roma yang berarti bulu halus. Nah, buktinya itu terletak pada 89. Halaman 89 ini. Yang sudah saya garis bawahi ini. Nah, bukti yang ketiga yaitu pada halaman 82 yang berbunyi, tentulah aku kalah telak dari Randai yang memang mendalami dan berbakat di bidang ini. Nah, arti kata kalah telak yaitu maksudnya yaitu penuh atau benar-benar kalah, seperti itu. Nah, bukti yang keempat yaitu terletak pada halaman 211 yang berbunyi, tiba-tiba pintu terkuak. Nah, maksud atau makna dari pintu terkuak yaitu pintu terbuka, seperti itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Nah, buktinya pada novel itu terdapat pada halaman 83. Pada novel ini menyindir keadaan sosial, di mana Alif merupakan seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di kota Bandung, di mana Alif kekurangan dana dan minim uang bulanannya. Sehingga Alif sering melamun dan termenung memikirkan uang bulanannya yang kurang, seperti itu. Keadaan sosial Alif itu sangat kurang karena dia itu kan mahasiswa rantau jauh dari orang tua, jadi dia harus berhemat agar bisa hidup atau makan sehari-hari, seperti itu. Bukti yang kedua itu terdapat pada halaman 83, yaitu bahwa Raisa, teman Alif, minat terhadap seni budaya Indonesia. Dia menguasai banyak alat musik, tari, dan juga lagu daerah. Nah, ini di sini saya bacakan
Tapi minat Raisa yang sebenarnya adalah seni budaya Indonesia. Dia menguasai banyak alat musik tari dan lagu daerah, seperti itu. Bukti yang ketiga itu terletak pada halaman 202. Buktinya yaitu bahwa Alif saat ujian itu menampilkan jurus silat yang telah dia pelajari mulai kecil, seperti itu. Nah, ini buktinya. Saya bacakan, inilah beberapa jurus silat Nusantara yang pernah saya pelajari sejak kecil, seperti itu. Nah, yang ke berapa tadi? Yang selanjutnya itu pada halaman 207. Pada halaman 207 itu Alif menyindir tentang budaya, bahwa kata Alif, tanpa budaya menulis dan membaca, negara ini akan selalu dianggap negara terbelakang. Indonesia tidak boleh punah dimakan zaman. Indonesia tidak boleh dianggap terbelakang. Indonesia harus dikenal dan diakui lebih dari sekedar negara yang pintar menari dan bernyanyi. Seperti itu. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu kritik sosial sering muncul lebih keras. Pada halaman 205, jadi saat Alif menampilkan bakat silat dan bernyanyi, lalu dosen pengujinya hanya meremehkannya. Lalu Alif terus menunjukkan bakatnya yaitu dengan memperkenalkan bahwa dia adalah seorang mahasiswa hubungan internasional. Lalu dia menjelaskan, yaitu yang berbunyi, saya mahasiswa jurusan hubungan internasional yang mempelajari teknik dan seni diplomasi antar bangsa dalam misi persahabatan dan diplomasi dengan negara lain. Agar dihargai, negara kita harus diperlihatkan kemampuan yang terbaik di segala bidang. Indonesia punya banyak potensi untuk bisa sejajar bahkan unggul, dan sebaiknya tidak dibatasi hanya urusan performing art. Kalau hanya itu yang selalu kita usung ke luar negeri dari mata bangsa lain, kita hanyalah bangsa penyanyi dan penari, seperti itu. Lalu tapi dosennya itu mengkritik kembali seperti ini. Jadi maksud Anda, tes sekarang ini tidak penting. Ini sangat penting karena lewat kesenianlah semua diplomasi bisa dimulai dengan baik dan memudahkan komunikasi antar budaya. Seperti itu. Lalu ciri yang keempat, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islam. Nah, pada novel ini dibuktikan bahwa Alif merupakan anak yang selama hidupnya hanya berada di tanah Minangkabau saja. Dia belum pernah keluar dari daerah itu. Nah, setelah beranjak remaja, Alif diminta ibunya untuk belajar di pondok untuk mendalami agama Islam. Seperti itu. Lanjut, ciri-ciri yang kelima yaitu bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Nah, pada novel ini dibuktikan pada halaman 6. Yang berbunyi seperti ini. Tapi ya hanya 2 bulan untuk belajar pelajaran 3 tahun. Kata ayahnya, tergantung bagaimana keraswaan belajar mengajar ketinggalan pelajaran SMA. Insya Allah ya, Ambo akan berjuang habis-habisan untuk persamaan ini dan untuk UPTN. Lalu selanjutnya, Wa Alif mau coba UMPTN. Emang sekolah kamu di masa mana? Di SMA mana? Setauku anak pondok itu kan tak pernah belajar matematika, bahasa Inggris, ekonomi, kimia, iya ndak? Ada pelajaran itu, tetapi tidak sebanyak di SMA. Kalau begitu, jauh panggang dari apilah. Aden saja 2 kali mencoba baru tembus, padahal nem Aden tinggi. Seperti itu. Nah, lanjut buktinya itu pada halaman 25. Nih, seperti ini. Sudah habis Piala Eropa, waktu Waang kembali belajar untuk UPTN. Siap ya? Jadi, Ambo bertekad akan memaksimalkan usaha persis seperti Denmark. Kembali penilaian semua orang yang memandang sebelah mata. Ayah dan Ama akan doakan dengan sepenuh hati.
Nah, dari bukti tersebut terbukti bahwa novel ini banyak menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Minangkabau. Seperti itu. Nah, baik, cukup sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.